Perekonomian Indonesia dinilai relatif aman. Kok ini mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), yaitu tumbuh 5,3% di tahun 2022 dan nantinya akan turun di tahun 2023 menjadi 5,0%. Dan angka ini sendiri ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN di tahun 2023 yaitu 4,9%. Nah, apakah Indonesia mengalami resesi? Ternyata menurut ekonom senior dan juga mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia M. Khatib Basri justru menegaskan bahwa Indonesia tidak akan resesi, yang pasti mengalami perlambatan ekonomi. Lengkapnya, yuk kita dengerin apa kata Pak M. Khatib Basri. Mungkin aku mulainya dari resesi global. Karena dalam waktu terakhir ini publik sering mendengar kata gelap gulita. Tapi sebenarnya apakah memang resesi ini akan berdampak sangat signifikan terhadap Indonesia? Jadi kalau misalnya ekonomi satu negara itu dinilai dengan PDB, katakanlah nilainya 100. Kalau tahun depan nilainya turun jadi 90, berarti kan dia negatif tuh, negative growth. Itu yang disebut resesi. Kalau itu terjadi selama 2 triwulan berturut-turut. Jadi dia 90, di berikutnya turun lagi jadi 85, itu resesi. Tapi kalau PDB satu negara itu 100, di tahun depannya dia jadi 101, dia tetap naik walaupun tambahannya cuma 1%. Nah, itu yang disebut sebagai perlambatan ekonomi. Nah, kenapa saya bicara begini? Karena menurut saya yang akan terjadi di 2023 itu probabilitas resesinya kecil. Tetapi akan terjadi perlambatan ekonomi. Nah, saya sekarang mau address pertanyaan mengenai pandangan bahwa situasi global gelap gulita bagaimana dampaknya untuk ekonomi Indonesia. Saya kira kewaspadaan itu penting ya. Dan informasi yang kita peroleh memang menunjukkan bahwa situasi dunia itu tidak baik-baik saja karena 2 hal. Yang pertama itu adalah tekanan inflasi. Yang kedua adalah tensi akibat geopolitik. Oke, berarti kan di sini terlihat bahwa persepsi secara umum tentang resesi ini juga harus diyakinkan kepada publik juga. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Khatib melihat komunikasi itu jalan nggak sih sebenarnya dengan publik? Kalau saya lihat kan selama ini memang pemerintah selalu mengingatkan soal unsur kehati-hatian ini. Tapi di sisi lain kalau bicara soal resesi, apakah investor sekarang juga dalam kondisi ngerem juga nih untuk bisa menanamkan modelnya di Indonesia? Jadi ada ekonom terbesar abad 20 itu namanya John Maynard Keynes. Dia nulis mengenai satu hal yang menurut saya menarik ya, tentang yang disebut sebagai animal spirits. Jadi dia bilang bahwa keputusan investasi, persis kayak tadi itu bukan ditentukan oleh sekedar bunga rendah atau bunga tinggi, tetapi ekspektasi. Konsumen juga begitu, kalau dia udah mikir, ini resesi, saya mesti nabung. Kalau semua orang nabung itu bagus. Tapi kalau semua orang nabung, gak ada yang belanja, itu aktivitas ekonominya turun. Ya, nah jadi dalam konteks ini, mungkin yang harus disampaikan adalah bahwa resiko betul ada di sana, tetapi mitigasi apa yang mau dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dengan begitu, kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Oke, dan terkait perlambatan tadi dan juga mitigasi, berarti apa yang harus dilakukan sekarang dalam jangka pendek ataupun menengah, terutama melihat kondisi di global seperti itu? Makanya dalam situasi seperti ini sebetulnya fiskalnya harus ekspansif. Tetapi kita juga melihat kenyataan kan sesuai dengan undang-undang, fiskal itu defisitnya harus kembali di bawah 3% tahun 2023 kan. Maka tidak mungkin ekspansif. Maka dalam konteks ini dari segi fiskal yang harus dilakukan itu adalah memperbaiki kualitas belanja. Memperbaiki kualitas belanja itu artinya belanja harus dialokasikan kepada hal-hal yang betul-betul urgent. Nah, buat saya itu contohnya misalnya adalah perlindungan sosial, BLT, PKH, support UMKM, karena ini akan terdampak serius. Kemudian yang kedua adalah kepada sektor yang multipliernya tinggi. Jadi kalau dia diinvest di sana, dia bisa punya banyak dampak kepada linkage ya, kepada rantai aktivitas ekonomi. Itu dari segi government-nya. Nah, kalau dari segi private sector,
Sebetulnya selama pandemi, Tommy, ada sektor-sektor yang permintaannya ada dan uangnya ada. Dan mereka itu nggak pakai. Ini kelompok yang saya sebut sebagai menengah atas. Nah, kalau kelompok ini di-catered walaupun jumlahnya kecil tetapi value-nya besar. Itu dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan typical middle class. Apa itu? Yang mungkin tidak akan terganggu adalah health. Ya. Kesehatan, apalagi setelah pandemi, orang conscious betul dengan itu. Kemudian yang kedua adalah education. Kemudian yang ketiga adalah lifestyle. Nah, sekarang kalau kita bicara soal gelombang PHK. Oke. Ya, ini sudah terjadi di beberapa perusahaan, terutama startup yang memang kebanyakan investornya adalah dari luar negeri. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Bahkan sebelum resesi global, banyak perusahaan startup besar yang kemudian mencoba mengubah metodenya. Jadi, instead of focusing only kepada growth, mereka mulai cari yang disebut sebagai path to profitability. Nah, kalau dia mulai berpikir profit, maka dia berpikir efisiensi, ya. Dan sebetulnya gelombang PHK yang terjadi sekarang ini bukan yang pertama loh. Karena ada startup, saya nggak perlu sebut namanya, yang udah melakukan dari. Nah, tetapi situasi sekarang semakin diperburuk. Kan likuiditas ketat gara-gara US naikin bunga. Sehingga si investornya kan juga harus pilih-pilih nih. Nah, itulah kalau dia berhenti di dalam injecting capital, maka itu implikasinya adalah mau tidak mau si perusahaan harus mengurangi PHK-nya. Nah, sekali lagi ya, kalau menurut saya tentu nggak bisa semua ditolong, maka support tadi yang saya bilang dari social assistance itu jadi sangat penting. Tapi mereka yang kelompok dari vulnerable itu yang saya kira harus jadi prioritas pertama dalam konteks ini. Terutama yang padat karya tentu. Persis. Ya. Oke. Pak Khatib, sekarang kita bicara soal G20. Bagaimana Pak Khatib melihat event besar ini juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Karena ada beberapa item penting yang juga dibahas oleh para leaders di anggota G20. Salah satu hal yang saya kira produk yang penting dari G20 adalah dibentuknya Fifth PPR. Ya. Fifth PPR itu adalah Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response. Jadi negara-negara G20 itu sepakat untuk melakukan investasi bagi negara low and middle income countries untuk persiapan kalau terjadi pandemi di masa depan. Beberapa isu lain yang dicoba diadres juga misalnya mengenai soal lingkungan, soal climate ya, climate finance itu dicoba. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai common framework, di mana negara-negara yang karena COVID itu harus berutang, utangnya bisa dicoba diselesaikan. Debt distress dan macam-macam. Relatif itu menurut saya ada yang dihasilkan dari situ. Baik, terakhir saja Pak Khatib, pesan untuk publik terutama untuk menghadapi perlambatan ya, bukan resesi, perlambatan ekonomi mendatang. Satu, yang pertama adalah saya ingin mengatakan bahwa kewaspadaan, kehati-hatian itu penting. Tetapi juga tidak perlu untuk pesimis berlebihan. Dan saya selalu percaya ya, bahwa di dalam konteks apapun kemampuan kita di dalam inovasi, dalam bisnis itu selalu memungkinkan kita untuk bisa survive. Saya kasih contoh deh, pandemi itu jauh lebih berat daripada situasi yang ada sekarang. And yet kita survive loh ya. Jadi saya melihat bahwa mestinya di dalam tantangan yang kita hadapi ke depan dengan resesi ini, kita sebetulnya lebih well prepared ya, lebih bisa mengantisipasi. Jadi kewaspadaan perlu, pikiran ide-ide baru dengan inovasi terus bisa dilakukan, tapi bukan berarti bahwa kita menganggap bahwa dunia sudah kiamat gitu. Baik, Pak Khatib, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol. Jangan kapok-kapok kami undang lagi Pak ya. Dengan senang hati.